Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika and Satya. Jadi ya, di video kali ini aku akan ngebahas soal P3K Tenaga Kesehatan yang ini merangkum untuk semua kompetensi. Jadi baik kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Nah, untuk teknis di sini karena aku ngebahasnya adalah soal P3K Tenaga Kesehatan, maka aku ambil untuk teknisnya adalah soal kesehatan secara umum ya. Dan itu teman-teman jangan nggak dipelajari juga, karena kita nggak tahu sih nanti apakah akan dimasukkan juga seperti di CPNS 2019. Itu kayak kesehatan umum itu jadi kisi-kisi yang wajib teman-teman ketahui untuk kemampuan umumnya. Jadi mana tahu keluar lagi, jadi teman-teman udah siap. Tapi iya, sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku tuh pasti tambah semangat nih untuk buat video setiap hari. Dan iya, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @kartikagh, karena aku biasanya selalu aktif nih, baik itu di story ataupun di postingan. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok baru aku, jadi namanya adalah @kartikasatya. Kalian tinggal follow aja. Karena di situ aku sering bagiin nih video-video pendek yang ringkes, yang cepet kalau misalnya kalian tipikal orang yang mau dapat info secara singkat kayak gitu. Jadi jangan lupa di follow ya. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini kaitannya adalah tentang kesehatan secara umum. Iuran peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar Rp42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3. Khusus kelas 3 bulan Juli sampai Desember 2020 peserta membayar iuran sebesar Rp25.500. Nah, sisanya Rp16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran. Nah, semua peraturannya itu berubah per 1 Januari 2021. Iuran peserta kelas 3 menjadi sebesar A. Rp42.000, B. Rp25.500, C. Rp100.000, D. Rp35.000, E. Rp150.000. Oke teman-teman, gimana? Karena iya, untuk BPJS ini masuk ke dalam soal kesehatan umum, jadi semua tenaga kesehatan wajib tahu berapa iurannya. Bahkan sampai kemarin riwayat untuk BPJS sebelum jadi BPJS itu apa sih, yang dia askes itu kayak masuk loh dalam soal-soal kesehatan umum. Jadi teman-teman untuk tenaga kesehatan wajib dipelajarin ya. Oke, langsung kita jawab aja. Option dengan jawaban yang benar ada pada option D. Ya benar, 35.000. Jadi per 1 Januari 2021 hitungannya kan tetap 42.000. Namun untuk bulan Juli sampai Desember kelas 3 itu tetap hanya membayar 25.500 karena pemerintah itu ngasih bantuannya adalah 16.500. Nah, semua ini berubah. Jadi pemerintah mengurangi subsidinya untuk bantuan iurannya yang tadinya dari 16.500 mereka hanya membayar 7.000. Jadi 7.000 pemerintah cuman membantu membayarkan. Sementara tagihan awalnya adalah 42.000. Kalau dikurang 7.000, itu artinya teman-teman harus membayar 35.000 per orang untuk iuran bulanan kelas 3. Jadi jawaban yang benar adalah option D, 35.000 ya. Ini dikasih lop-lop biar apa? Biar ingat. Oke, di sini karena adalah soal kompetensi teknis, maka bobot penilaiannya adalah kalau benar itu skornya adalah 5, dan kalau misalnya salah itu skornya 0. Misalnya teman-teman tidak menjawab atau kalian lewati aja, itu skornya 0 juga. Jadi kalau misalnya teman-teman benar nih menjawab D, maka skornya adalah 5. Oke, kita lanjut ke kompetensi berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya ini adalah contoh kompetensi manajerial. Nah, manajerial untuk penilaian aku kasih tahu dulu, diingatkan kembali bahwa manajerial itu optionnya adalah A, B, C, D. Jadi hanya 4. Jadi poin tertinggi adalah 4. Paling terendahnya adalah 1. Misalnya teman-teman tidak menjawab, itu ya skornya 0 ya. Jadi kalau misalnya kalian gak ada mengklik antara 4 option ini, ya udah pasti skornya 0. Jadi kalau misalnya teman-teman menjawab ternyata itu salah, masih ada sih dapat poin 1. Cuman kan kita tidak mengharapkan poin 1 kan, kita kan maunya poinnya adalah 4. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Di kantor Dinas Kesehatan tempat Anda bekerja, Anda diberi tugas yang telah dibagi secara adil. Tugas Anda telah selesai dan siap untuk diserahkan kepada atasan. Sementara Anda melihat beberapa teman Anda belum menyelesaikan tugas tersebut. Maka sikap Anda
Oke teman-teman, kita langsung aja ke optionnya. Yang A, ingin membantu tapi takut kalau menyalahi aturan kerja. B, merasa kasihan kepada mereka tapi ini bukan tanggung jawab saya karena tugas telah dibagi secara adil. C, akan pulang terlebih dahulu karena saya telah menyelesaikan tugas. D, saya akan menawarkan tenaga jika ada yang membutuhkannya, tentunya semampu saya. Oke, jawaban dengan skor tertinggi ada pada option. Iya, ada pada option D. Saya akan menawarkan tenaga jika ada yang membutuhkannya, tentunya semampu saya. Nah, ini sesuai dengan kompetensi di manajerial, yaitu kerjasama, ada di level 2. Nah, untuk deskripsinya, menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Nah, untuk indikator perilakunya adalah 2.1, yaitu membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Jadi karena ini adalah tim kita bekerja ya, kita sudah dibagi tugas, kemudian kita udah siap, sementara teman-teman kita belum siap. Jadi kita menawarkan tenaga aja. Jika ternyata ada yang membutuhkan, ya tentunya dengan semampu kita, nggak mungkin semua kerjaan dia kita yang ngerjain ya. Jadi skornya ini adalah 4 untuk option yang D. Sedangkan untuk skor 3 itu ada pada option A. Nah, ingin membantu tapi takut kalau menyalahi aturan kerja. Kemudian skor 2 ada pada option B, merasa kasihan pada mereka tapi itu bukan tanggung jawab saya karena tugas telah dibagi secara adil. Jadi skor 1 ada di option C, akan pulang terlebih dahulu karena saya telah menyelesaikan tugas. Itu kayak teman-teman bener nggak ada membantu rekan kerjanya, jadi kayak udah pulang aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menjawab soal kompetensi manajerial ya, seperti yang aku ingatkan di tips di awal-awal kemarin, bahwa teman-teman tuh memang harus munafik untuk menjawabnya, karena kita memang dituntut untuk menjadi seorang ASN yang sempurna ya, ASN yang profesional, yang berintegritas gitu. Jadi kayak teman-teman memang wajib memilih jawaban walaupun tidak sesuai dengan kepribadian teman-teman, jadi jangan dimasukkan asumsi pribadinya ke dalam soal. Oke, kita lanjut ke contoh soal sosial kultural. Nah, untuk sosial kultural ini sempat ada beberapa pembaharuan karena untuk soalnya waktu aku konfirmasi kembali dengan teman-teman yang udah ujian P3K tahun lalu, karena sebenarnya walaupun P3 tahun ini besar-besaran ya untuk tenaga kesehatan, sebenarnya tahun lalu udah mulai ada dicicil sih untuk penerimaan P3K dan udah ada juga ujiannya. Nah, waktu aku konfirmasi balik, ternyata jenis soalnya itu optionnya kayak begini nih, sangat sesuai, ragu-ragu, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Dan itu sudah direvisi di buku P3K Perawat. Nah, itu udah direvisi di buku P3K Perawat, jadi untuk cetakannya itu semua sudah sesuai dengan ini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau order buku P3K Perawat, kalian tinggal klik aja link di description box, itu udah aku letakin, kalian klik aja langsung diarahkan nih ke Shopee untuk check out. Nah, misalnya ternyata kalian pengguna TikTok juga, itu kalian bisa order juga di TikTok Shop karena sudah ready. Kalian cek aja di TikTok Kartika Satya. Nah, di situ ada keranjang kuning atau keranjang abu-abu. Itu kalian klik terus kalian check out kayak biasa, karena di TikTok tuh banyak banget diskonnya. Aku juga heran sih kenapa, karena tim dan aku itu kayak ngebuat harga P3K Perawat itu sama untuk di Shopee dan di TikTok Shop. Tapi untuk diskonannya itu banyak banget di TikTok Shop. Apa teman-teman pakai OVO atau kayak ada diskon lain, apalagi pengguna baru itu kayak gratis ongkir gitu loh. Jadi buat teman-teman dipilih aja nyamannya gimana, mau order di Shopee boleh, di TikTok Shop juga boleh. Yang nggak boleh order di Pembaja. Oke, kita lanjut ke soal sosial kultural. Anda adalah kepala puskesmas yang sedang mengadakan rapat di kantor dinas kesehatan. Dalam rapat, pendapat Anda ditolak oleh peserta rapat dan Anda berlapang dada menerima penolakan tersebut. Nah, untuk soal sosial kultural ini kurang lebih seperti pernyataan ya teman-teman, karena dia tidak ada pertanyaan seperti di manajerial, gimana sikap Anda, apa yang akan Anda lakukan, kayak wawancara juga kan jenis pertanyaannya seperti itu. Sedangkan untuk sosial kultural ini seperti pernyataan ya, kurang lebih seperti pernyataan. Nah, kita tinggal pilih nih option, apakah kita sangat setuju, apakah kita sangat sesuai, atau kita sangat tidak setuju atau sangat tidak sesuai. Itu kayak benar-benar teman-teman hanya fokus di A atau E. Kalau misalnya mau optionnya tinggi, kalau misalnya salah jawab ya udah pasti nilainya jadi paling rendah gitu. Kalau misalnya bener ngejawabnya ya udah pasti paling tinggi. Karena yang aku pahami skema dari soal sosial kultural ini, jika teman-teman lihat nih di soal pernyataannya adalah positif dan negatif, itu langsung menemukan jawabannya.
Nah, yang pertama, misal ternyata di sini teman-teman adalah kepala puskesmas yang lagi rapat, terus peserta rapat itu menolak nih pendapat Anda, terus Anda berlapang dada menerima penolakan tersebut. Nah, itu kan kayak positif ya pernyataannya. Maka kalau misalnya positif, udah pasti teman-teman wajib mendukung pernyataan dari soal ini. Dengan apa? Ya sangat sesuai, atau misalnya opsinya adalah sangat setuju, ya sangat setuju dengan si isi pernyataan soal ini. Jadi sudah pasti jawabannya adalah yang A, sangat sesuai atau sangat setuju. Ini pasti skornya adalah 5. Karena untuk option dari sosial kultural adalah A, B, C, D, E, dan option tertingginya adalah 5, paling rendah adalah 1. Kalau misalnya tidak menjawab, skornya 0. Nah, balik lagi Kak, misalnya nih kita ketemu sama pernyataan soal sosial kultural tapi dia negatif pernyataannya. Itu gimana Kak? Nah, kalau misalnya negatif, misal kita ubah nih narasi soal di contoh soal ini ya. Misalnya dalam rapat, terus ternyata pendapat Anda itu ditolak oleh peserta rapat dan Anda marah-marah, misalnya marah-marah sembari keluar ruangan, misalnya kembali keluar ruangan dan menutup pintu dengan keras gitu. Itu kan berarti menandakan teman-teman tuh marah gitu loh. Kok pendapat aku ditolak sih, kan gitu. Kayak tidak menerima. Nah, itu adalah jenis pernyataan yang negatif. Kalau negatif, otomatis kita sebagai penjawab soal tuh jangan mendukung gitu. Jangan buat sesuai atau jangan pilih option yang A, tapi teman-teman wajib pilih option yang E. Jadi teman-teman jawab yang E itu artinya apa? Sangat tidak sesuai, ya nggak boleh kayak gitu loh. Walaupun kita sedang rapat terus pendapat kita tidak diterima, ya kita kan namanya juga rapat, sedang diskusi, ya siap terbuka. Misal ternyata pendapat kita itu tidak sesuai, ya wajar gitu kalau misalnya pendapat kita tidak terima, ya kita menerimanya sebagai seseorang yang apa? Mengembangkan sikap saling menghargai. Nah, ini tadi. Jadi karena ini sosial kultural, levelnya ada level 2, ini ada di perekat bangsa. Untuk sosial kultural nih nggak banyak ya, perekat bangsa doang untuk kompetensinya. Itu nanti ada level 1, 2, 3, 4, dan 5. Enggak kayak manajerial, itu banyak sampai 8 ya, sesuai kisi-kisi tahun lalu. Nah, kalau untuk sosial kultural ini aja perekat bangsa. Nah, ini ada level 2 dengan deskripsi adalah aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Dengan indikator perilakunya 2.3 bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, frustasi. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalnya udah kaitannya dengan kayak gitu, udah teman-teman fokuskan aja menjawab antara A atau E. Misalnya positif pernyataannya, ya sudah teman-teman pilih option yang A. Kalau misalnya ternyata negatif, ya sudah pilih aja optionnya yang E. Begitu teman-teman. Semoga nyampe nih tips-tips yang aku kasih ke teman-teman, jadi supaya berkah ilmunya ya. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman mau sharing lagi yang lain, atau misalnya Kak ini metode penilaiannya nggak kayak gini nih, share aja di kolom komentar ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4 ini adalah soal wawancara ya. Nah, wawancara ini optionnya adalah A, B, C, D, karena dia nggak sampai E. Option dengan nilai tertingginya adalah 4 dan paling rendah adalah 1. Kalau misalnya teman-teman tidak menjawab, skornya 0. Langsung aja kita ke soalnya ya. Apakah yang akan Anda lakukan di hari pertama Anda bekerja sebagai P3K tenaga kesehatan di instansi yang Anda lamar? A. Saya akan duduk menunggu dan pura-pura bermain handphone karena malu untuk memulai perkenalan dengan senior. B. Saya akan mengenalkan diri kepada rekan seruangan dan menanyakan sistem, tugas pokok dan fungsi di ruangan tersebut. C. Saya akan menghadap atasan saya, memperkenalkan diri dan meminta arahan darinya terkait dengan rincian tugas saya beserta aturan yang berlaku. Kemudian yang D. Saya mencari tahu informasi tentang bidang kerja saya sejak jauh-jauh hari. Nah, teman-teman untuk wawancara ini sebenarnya untuk nilai kompetensinya nggak ada ya. Hanya teman-teman wajib aja tegas dalam menjawab soal, tanamkan konsep integritas, moralitas, karena itu yang memang dinilai dari wawancara. Jadi integritas dan moralitas. Integritas, moralitas. Oke, kita langsung aja ke option dengan jawaban yang paling tinggi atau skornya 4, itu ada pada option C. Saya akan menghadap atasan saya, memperkenalkan diri, meminta arahan darinya terkait dengan rincian tugas saya beserta aturan yang berlaku. Nah, sedangkan option dengan skor 3 itu adalah yang ini 4 ya. Yang 3 ini adalah yang B. Saya akan mengenalkan diri kepada rekan seruangan dan menanyakan sistem, tugas pokok, dan fungsi di ruangan tersebut. Kenapa yang C jadi skornya 4?
Kenapa nggak yang B aja, Kak? Karena kalau misalnya kita statusnya adalah baru pertama masuk di tempat kerja itu ya memang kita harus menghadap atasan dulu gitu. Jadi udah sampai ke atasan, terus kita sudah memperkenalkan diri, baru kita minta di mana arahannya, kita kerjanya gimana, rincian tugas kita itu di mana, terus aturan yang berlaku di tempat itu juga gimana gitu. Itu makanya option yang C itu skornya adalah 4. Sedangkan kalau misalnya langsung ke ruangan kan kita belum tentu juga apakah ditempatkan di ruangan itu. Karena kan atasan juga yang mempunyai hak meletakkan kita di ruangan mana. Kemudian option dengan nilai 2 ada pada option D. Saya mencari tahu tentang bidang kerja saya sejak jauh-jauh hari. Sedangkan option dengan skor 1 adalah yang A. Saya akan duduk menunggu, pura-pura bermain handphone karena malu untuk memulai perkenalan dengan senior. Nah, ini skornya 1 dan skor paling rendah. Jadi jangan dipilih ya. Oke teman-teman, kayaknya itu aja nih bisa aku share untuk kalian. Contoh soal dari kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Jadi insya Allah setelah ini aku akan aktif lagi karena kayaknya teman-teman banyak banget yang ke DM aku butuh untuk ngejawab soal, gimana tips-tipsnya. Insya Allah aku akan ngebuat lagi video-video kayak gini yang akan lebih banyak lagi. Jadi kalian jangan lupa support terus dengan apa? Dengan subscribe, dengan komen, like, dan kalian share lah video aku ke teman-teman kalian. Jadi biar semuanya dapat manfaat yang sama. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video aku selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.